Jadi permainan yang saya kembangkan itu adalah permainan lempar tempel. Pada permainan lempar tempel ini, media yang digunakan yaitu yang pertama itu ada bola kertas, bola yang dibuat dari kertas, kemudian ada kartu yang berisi materi dari pantun, ciri-ciri, unsur, dan bagian dari pantun dengan lebarnya 4 cm dan tingginya itu 5,5 cm. Dan yang terakhir itu ada ada kertas yang pantunnya. Ini gunanya nanti untuk menempel kartu-kartu tadi. Tujuan dari dikembangkannya permainan ini yang pertama itu membantu peserta didik untuk menentukan dan menemukan materi tentang ciri-ciri pantun, bagian pantun, dan unsur dari pantun. Yang kedua, dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan seru. Yang ketiga, dapat membuat peserta didik ikut aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir itu dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Permainan lempar tempel ini terdiri dari dua kata. Yang pertama lempar dan yang kedua adalah tempel. Jadi permainan ini diawali dengan melempar bola kertas tadi kepada yang dioper dengan teman-temannya, yang kemudian jika bola ini tidak tertangkap maka yang kedua itu adalah tempel. Jadi setelah ada peserta didik yang tidak bisa menangkap bolanya, maka mereka disuruh untuk menempelkan kartu ini pada tempat yang telah disediakan oleh guru, seperti itu. Jadi kartu yang mereka ambil ini belum tersusun, jadi kartunya itu masih acak. Jadi tidak diketahui mana ini ciri-ciri, mana ini unsur, mana itu bagian dari pantun, seperti itu. Masih diacak. Nah, kemudian peserta didik yang tidak bisa menangkap bolanya tadi memilih satu dari 10 kartu ini. Dan mereka itu menentukan sendiri apakah kartu yang didapat ini kalimatnya itu termasuk ke ciri-ciri, atau termasuk ke bagian, atau masuk ke unsur, seperti itu. Peraturan permainannya yang pertama itu bola harus dioper ke temannya. Yang kedua, jika bola yang mendapatkan operan dari temannya tidak bisa menangkap, maka siap-siap untuk maju ke depan dan mengambil kartu yang telah diacak oleh guru tadi satu. Kemudian menentukan apakah itu termasuk ke bagian ciri-ciri, bagian atau unsur dari pantun. Kemudian apabila peserta didik itu menempelkannya dengan benar, maka akan mendapatkan bintang dari guru, dan di akhir pembelajaran peserta didik akan disuruh untuk membuat sebuah pantun tentang tema dari pembelajaran, yaitu temanya tentang hidup sehat. Cara bermainnya, cara melakukannya, yang pertama itu peserta didik membuat lingkaran dengan guru berada di tengah-tengahnya, yang kemudian dihidupkan lagu tentang anak-anak yang akrab dengan anak-anak, lagu anak-anak atau lagu nasional yang dengan irama yang asik. Kemudian guru itu di tengah memegang bola kertasnya. Kemudian guru melempar ke salah satu peserta didik. Kemudian peserta didik saling mengoper satu sama lain. Dari sini mau ke oper kemana, seperti itu. Dan peserta didik yang mendapatkan operan itu harus menangkap. Jika tidak menangkap, maka guru sudah menyiapkan kartu tentang materi pantun, berisi ciri-ciri, bagian, dan unsur dari pantun yang kartunya ini sudah diacak. Yang kemudian memilih satu, peserta didik membacanya. Nah, kemudian peserta didik itu yang kalah, itu yang tidak bisa menangkap bolanya tadi, membaca dan menentukan apakah kalimat yang didapat ini termasuk ke ciri-ciri, bagian, atau unsur dari pantun. Kemudian menempelkannya ke tempat yang telah disiapkan oleh guru. Dan ini dilakukan secara terus-menerus sampai kartu yang dibuat oleh guru ini habis. Kemudian nanti di akhir pembelajaran yang mendapatkan, yang
menempelkan kartunya itu benar, maka akan mendapatkan bintang. Yang salah, maka akan mendapatkan penguatan lebih dari gurunya, seperti itu. Atau bisa juga dikasih hukuman tentang menunjukkan bagian dari unsur pantun yang telah disiapkan oleh guru, seperti itu. Di akhir pembelajaran nanti mereka akan membuat contoh pantun tentang hidup sehat dan kemudian guru akan memberikan penguatan. Letak 5M dalam pembelajaran ini, yang pertama itu mengamati. Yang saat peserta didik yang kalah tadi kan mereka mendapatkan harus memilih salah satu kartu. Dan saat membaca ini kan mereka itu kan termasuk mengamati isi dari kartu yang mereka dapat. Nah, kemudian setelah mengamati, yang kedua menanya. Setelah mereka mendapatkan kan mereka itu kan timbul pertanyaan. Ini kalimat ini termasuk ke bagian materi pantun yang mana? Seperti itu. Jadi di sana letak timbul pertanyaan mereka. Kemudian mereka itu mencoba untuk menempelkan ini sesuai dengan pendapat mereka masing-masing, mencoba menempelkan ke bagian papan tempat yang telah disiapkan oleh guru, menempelkannya di sini atau di sini atau di sini, terserah mereka. Jadi mereka akan mencoba. Kemudian mereka itu menalar. Setelah mereka menempelkan, menalar. Ini termasuk ke bagian pantun ciri-ciri, bagian atau unsur, seperti itu. Jadi mereka itu mulai memahami, oh ini benar, ini salah, seperti itu. Kemudian di akhirnya nanti mereka itu akan membacakan. Jadi pantun itu ciri-cirinya apa saja, bagian pantun itu apa saja, dan unsur pantun itu apa saja, seperti itu. Permainan ini peserta itu dapat mendapatkan manfaat, diantaranya bisa melatih sikap percaya diri dan berani mereka dalam mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan pendapat dirinya masing-masing itu di bagian mana, walaupun itu belum tentu benar atau salahnya. Kemudian juga dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis, karena ini kan sebelumnya itu tidak diberikan materi terlebih dahulu oleh gurunya. Jadi mereka itu menentukan sendiri, menemukan sendiri, menentukan itu bagiannya apa, seperti itu. Jadi di sini Bu ada lempar tempel, kita menggunakan kartu dan juga bola kertas. Jadi kita nanti akan membentuk lingkaran ya. Mengenai peraturannya, pertama nanti Ibu akan ngidupin musik, kemudian kita melakukan lemparan dengan bola, membentuk lingkaran tegak ya. Kita semua akan tegak. Nah, jadi kalian itu melempar bolanya ngoper-ngoper ke temannya. Bagi yang tidak menangkap bolanya, maka akan maju ke depan untuk memilih salah satu kartu yang telah Ibu siapkan, kemudian menempelkannya di tempat yang telah Ibu sediakan. Apakah sudah mengerti? Sudah. Ya, sekarang tegak. Kita membentuk lingkaran. Ya, berdiri. Ya. Bikin lingkaran, Bu. Ya. Nah, di sini Bu akan hidupin lagu ya. Ibu ada di tengah ya. Iya. Siap? Ya. Oke. Lemparnya di jangan ya, seperti itu. Ya, masih kawannya masing. Ya. Ini bolanya yang jatuh apa, Bu? Bolanya ini nggak tertangkap. Ya, jadi Fitri pilih salah satu kartu ya. Tidak boleh memilih. Ya. Kamu tidak boleh. Jadi nanti Fitri itu tentuin yang kartu yang didapat itu termasuk ke ciri, bagian atau dari unsur pantun ya. Oke. Ngerti? Oke. Ya, pilih. Semoga dapat duit 1 juta. Apa kata-katanya? Setiap bait memiliki sampiran dan isi. Bagian apa? Bagian ciri-ciri. Apakah benar? Nuni net. Ya, ditempel seperti itu. Ya, benar. Aku ketutup sama Ibu. Ya, Sekarang teman-teman. Siap-siap. Ya. Ya. Iya, ini jadinya emang. Ya, pilih hai.
Dapat mobil. Bismillah. Dapat apa? Ya bait memiliki jumlah suku 8 sampai 12. Iya, ke bagian mana? Tentuin. Ciri-ciri, Bu. Iya, coba ditempel. Bisa, Bu. Nah, sini Bu bantu ya. Emang kok bisa? Iya. Di bawahnya ya, Bu. Iya. Oke. Iya, benar ya. Tangan lagi. Iya. Lagi ya. Ya, Jess sekarang pilih. Ya, pilih. Tidak boleh Semoga memilih. dapat rumah ya. Iya. Memiliki bait dan isi. Iya, apa di bagian mana itu? Unsur unsur apa bagian Kenapa ya? bisa jawab kenapa, Bu? Nanti Unsur. ibu akan memberi penguatan. Unsur lah, bener nggak ya unsur? Ibunya baik banget. Unsur ciri-ciri ya. Nggak kelihatan. Ciri-ciri kayaknya. Iya, iya. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Iya, benar ya. Lagi ya, Bu. Lagi nyampe habis. Terakhir ya, kita mulai lagi. Terakhir. Oleh. Dapat. Ya, ya. Ya. Kemana? Jika kamera. Ulang. Kameramen tidak selamat. Tiga. Kameramen selalu selamat. Ya. Sudah, Bu. Ya, sudah. Siap ibu. Selesai. ini nyamuk aku. Ya, jadi semua yang didapatkan tadi benar ya. Ciri-ciri pantun itu yang pertama memiliki bait dan isi. Setiap bait memiliki sampiran dan isi. Kemudian setiap bait terdiri dari 4 larik. Setiap bait memiliki jumlah suku 8 suku kata 8 sampai 12 dan bersaja ABAB. Bagiannya unsurnya itu ada intrinsik dan ekstrinsik dan bagiannya itu ada sampiran dan isi. Ya, sudah ya.